pimpinan dan anggota dewan serta hadirin undangan yang kami hormati. Sebagaimana pandangan umum fraksi yang telah disampaikan pada sidang paripurna Kamis tanggal 1 September 2022 terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2022, maka terhadap hal-hal yang memerlukan penjelasan di dalam penyampaian pandangan tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut. Fraksi Partai Gerindra menanggapi apresiasi dari fraksi Partai Gerindra berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah, sekaligus menanggapi pula pernyataan dan pertanyaan dari beberapa fraksi lainnya yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dapat kami sampaikan sebagai berikut. Peningkatan target pendapatan asli daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 sebagaimana penjelasan yang tertuang dalam dokumen nota keuangan antara lain diakibatkan adanya penyesuaian besaran target beberapa potensi objek pendapatan asli daerah. Upaya pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam rangka mengoptimalkan target pencapaian pendapatan asli daerah, khususnya sektor BPHTB dan PBBP 2 antara lain. Telah dilaksanakan pemilihan zona tanah untuk wilayah Kecamatan Melayan dan rencananya akan dilanjutkan untuk semua desa di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2023. Hal ini menjadi acuan penentuan harga untuk BPHTB serta untuk penyelesaian SPOP PBBP 2 sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sektor tersebut. B. Tahun 2023 diusulkan rencana pemutahiran data subjek dan objek pada PBBP 2 sebagai upaya peningkatan validasi database PBBP 2 yang diharapkan akan mengurangi hutang PBBP 2 dan penolakan pembayaran dari pajak. Berkaitan dengan ketidakoptimalan dalam pencapaian target pendapatan asli daerah saat ini, bahwa satu kondisi ketidakoptimalan tersebut terjadi karena masih adanya dampak dari pandemi COVID-19 yang diharapkan oleh pelaku pariwisata, yang dirasakan oleh pelaku pariwisata khususnya pihak hotel yang masih melakukan recovery terhadap fasilitas sarana dan prasarana yang hampir tidak pernah melakukan aktivitas selama pandemi. 2. Visit rate terhadap hotel masih relatif rendah Bali pada saat event atau TV maupun PSBK, hingga di luar event tersebut belum mampu meningkatkan visit rate hotel maupun restoran. 3. Diperlukan kerjasama semua pihak untuk menciptakan iklim yang dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Selanjutnya, dengan masih belum optimalnya perkembangan capaian pendapatan asli daerah, khususnya pada semester pertama
menanggapi pertanyaan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berkaitan dengan masih rendahnya realisasi belanja daerah, khususnya pada dinas pendidikan dan permintaan penjelasan protes pekerjaan yang ada pada dinas pendidikan sampai saat ini dapat kami klarifikasi sebagai berikut. A. Bahwa kegiatan fisik pembangunan atau rehabilitasi yang bersumber dari dana tahun anggaran 2022 telah dilaksanakan kegiatan pembangunan atau rehabilitasi gedung fasilitas sekolah jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP dengan model swaklola. Realisasi keuangan sampai saat ini sudah mencapai 65%, sedangkan realisasi fisik telah mencapai 70%. B. Kegiatan pengadaan alat praktek dan peraga siswa serta pengadaan media bersumber dari bidang pendidikan penunjang pembelajaran siswa tahun anggaran 2022 dengan presentasi realisasi fisik sebesar 73%. C. Kegiatan fisik bangunan atau rehabilitasi bangunan kelas sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, dana yang bersumber dari dana daur, dokumen kontrak dan administrasi sebagai syarat realisasi kegiatan telah selesai, tinggal menunggu hasil verifikasi dari jawab pengadaan barang dan jasa perbendaharaan, bidang perbendaharaan BPKAD Kabupaten Lombok Tengah. D. Kegiatan pendidikan yang menunjang siswa dan privat bagi siswa dan putus sekolah telah direalisasikan sebesar 90%. E. Kegiatan dana insentif bagi guru tidak tetap di sekolah negeri jenjang TK, SD, SMP dan guru tetap jenjang PAUD dalam proses verifikasi dan validasi serta menyiapkan SK sebagai syarat pembayaran insentif guru tidak tetap yang tidak lulus seleksi P3K buat CPNS. 2. Berkaitan dengan implementasi aplikasi STPD di Kabupaten Lombok Tengah dan menanggapi permintaan khusus dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk lebih terbuka dalam memberikan ruang terhadap dinamika perubahan yang terjadi dalam penyusunan pokok-pokok pikiran bahwa proses pengusulan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD telah melewati mekanisme tahapan perencanaan dengan mengacu pada peraturan Mendagri Nomor 6 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah serta mengacu pula pada peraturan Mendagri Nomor 70 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa aplikasi SPD ini sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya sebagai pengguna. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah sudah terintegrasi dalam SIPD berdasarkan peraturan Mendagri Nomor 90 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur rencana pembangunan dan keuangan daerah serta keputusan Mendagri Nomor 050/899 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur rencana pembangunan daerah. Usulan aspirasi masyarakat harus selaras dengan program dan kegiatan yang terintegrasi pada SPD sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan. Ke depan, pemerintah daerah akan lebih intens melakukan sosialisasi dan asistensi terkait mekanisme pengelolaan pokok-pokok pikiran DPRD sehingga diharapkan aspirasi DPRD dapat diakomodir secara optimal. D. Fraksi Persatuan Pembangunan. Sejauh ini pemerintah daerah telah mengupayakan perbaikan pola penganggaran melalui penerapan anggaran berbasis kinerja dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan serta mengutamakan pemanfaatan untuk masyarakat. Penajaman indikator kinerja program dan kegiatan menjadi bagian penting dalam proses penyusunan rencana
Dua, berkaitan dengan potensi dana kapitasi jaminan kesehatan nasional, bahwa potensi dana kapitasi jaminan kesehatan nasional sesuai dengan jumlah kesertaan BPJS pada masing-masing wilayah kerja puskesmas. Untuk tahun 2022 ini, besaran realisasi pendapatan puskesmas diprediksi mengalami penurunan dari target pendapatan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pemutahiran data dari BPJS terkait jumlah kesetaraan. Mohon maaf,
dengan menghasilkan kesepakatan untuk dilakukan larang dengan pembiayaan dan telah dianggarkan melalui Balai Wilayah Sungai atau BWS. Fraksi Nasdem Perjuangan berkaitan dengan harapan agar realisasi pembangunan penggunaan anggaran belanja tidak terduga benar-benar digunakan dengan baik, bermanfaat dan akuntabel, bahwa pada prinsipnya belanja tidak terduga dipersiapkan untuk dipergunakan dalam keadaan darurat, termasuk keperluan
iman sejahtera, bermutu dan berbudaya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya berdoa bila taufiq wal hidayah